Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Khairunnisa dari kelas BKI 3A akan menjelaskan sedikit tentang gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerakan dalam struktur organisasi, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Gerakan sosial ini memiliki tujuan yang sama, yaitu suatu perubahan sosial. Gerakan sosial dalam kategori umum membincangkan tentang politik perlawanan. Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan, dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, mengalahkan kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lain. Perlawanan seperti ini bisa muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan dorongan bagi para aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumber daya pada dirinya sendiri. Tidak semua bentuk perlawanan politik bisa disebut dengan gerakan sosial. Konsep dasar gerakan sosial harus memiliki 4 properti dasar, yaitu 1. Tantangan kolektif. Tantangan kolektif seringkali ditandai dengan tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain. 2. Tujuan bersama. Alasan yang paling jelas mengapa orang terkait bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lama, pemegang otoritas, atau para elit. 3. Solidaritas dan identitas kolektif. Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. 4. Memelihara politik perlawanan. Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Jika gerakan mereka tidak mampu memelihara tentang bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual. Gerakan sosial dapat diklasifikasikan menurut tujuannya yang hendak dicapai oleh suatu gerakan sosial menjadi: pertama, revolutionary movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah intuisi dan stratifikasi masyarakat. 2. Reformist movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah sebagian intuisi dan nilai. 3. Conservative movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan nilai dan intuisi masyarakat. 4. Reactionary movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti intuisi dan nilai masa kini dengan nilai yang intuisi masa lampau. Dalam tipologi David A. Blair, sebagaimana dikutip Triwibowo, menjelaskan 4 gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial alternatif yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang terbatas dan hanya menyangkut individual saja. 2. Gerakan sosial penyelamatan yang mengarahkan perhatian pada beberapa individu, tetapi merubah kehidupan mereka secara radikal. 3. Gerakan sosial alternatif yang melakukan perubahan terbatas pada seluruh masyarakat. 4. Gerakan revolusioner, yaitu bertujuan untuk melakukan transformasi secara mendasar dan meliputi segenap anggota masyarakat. Di sini saya akan memaparkan satu contoh kasus dalam gerakan sosial ini, yaitu gerakan sosial yang dilakukan oleh HTI yang termasuk dalam reactionary movement, di mana HTI berusaha mengembalikan keadaan umat Islam di masa lampau. Dengan HTI melihat beberapa keuntungan dan kejayaan Islam bentuk negara khalifah,
bukan bentuk negara yang seperti sekarang menggunakan sistem demokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.